Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ujian sidang munaqashah melalui via Zoom atau virtual. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Samsuddin STMkom selaku Kaprodi Sistem Informasi dan juga sekaligus dosen pembimbing 1. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekprodi Sistem Informasi, Bapak Swendri Mkom dan juga selaku moderator. Kemudian yang saya hormati Bapak Ali Ikhwan Mkom selaku dosen pembimbing 2. Kemudian yang saya hormati Bapak Ilka Jufriya Mkom selaku dosen penguji 1, dan kemudian yang saya hormati Ibu Triase STMkom selaku dosen penguji 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkanlah nama saya Muhammad Khair Al-Alimanurung, NIM 07021620021. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Implementasi Google Speech API pada aplikasi murojaah hafalan Al-Quran menggunakan algoritma Rabin Karsh berbasis Android. Baik, pada era revolusi 4.0 saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat, sehingga teknologi sebagai salah satu kebutuhan penting dalam mendukung berbagai aktivitas manusia. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, seperti munculnya teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sistem pakar, speech recognition, machine learning, dan lain sebagainya. Salah satu kemajuan teknologi ditandai dengan kemunculan teknologi smartphone. Teknologi smartphone dapat memudahkan dan mendukung berbagai keperluan manusia, termasuk dalam hal murojaah hafalan Al-Quran. Dalam praktik menghafal Al-Quran itu sendiri, biasanya kita memerlukan sebuah teknik mengulang-ulang hafalan yang biasanya kita setorkan kepada seorang guru maupun orang lain. Dalam hal ini, seorang penghafal Al-Quran melantunkan ayat yang kita hafalkan kepada orang lain untuk dapat dikoreksi apakah hafalan itu sudah benar atau masih ada kesalahan. Namun, hal ini menjadi sebuah kendala bagi kita masyarakat umum, karena memungkinkan kita bergantung dengan orang lain. Karena jika kita mengulangnya secara mandiri, memungkinkan terdapat kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Oleh karena itu, pada penelitian ini, saya ingin memfasilitasi seorang penghafal Al-Quran dalam melakukan murojaah hafalan secara mandiri dengan memanfaatkan smartphone-nya, dengan memanfaatkan fitur Google Speech API dan algoritma Rabin Karsh berbasis Android. Nah, ada perumusan masalahnya terbagi atas 2, yaitu yang pertama, bagaimana membangun aplikasi murojaah hafalan Al-Quran dengan mengimplementasikan Google Speech API. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma Rabin Karsh dalam menghitung akurasi kemiripan ayat yang diucapkan pengguna pada aplikasi. Adapun tujuan penelitian terbagi atas 2, yaitu yang pertama, membangun aplikasi murojaah hafalan Al-Quran dengan mengimplementasikan teknologi pengenalan suara atau speech recognition menggunakan Google Speech API. Yang kedua, menerapkan algoritma Rabin Karsh pada aplikasi untuk membandingkan dan menghitung similaritas atau persamaan antara ayat yang kita ucapkan atau yang diucapkan oleh pengguna dengan data ayat yang benar. Kemudian, adapun manfaat penelitian bagi masyarakat, yaitu aplikasi ini sebagai fasilitas dalam melakukan murojaah hafalan Al-Quran secara mandiri dengan memanfaatkan smartphone yang dimilikinya. Kemudian, manfaat kepada perguruan tinggi sebagai penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih baik tentunya dan mendalam pada masa yang akan datang. Kemudian, manfaat penelitian bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan
kemampuan berpikir mengenai penerapan algoritma dan teori-teori lainnya yang diterapkan pada penelitian ini. Nah, ada pembatasan masalah terbagi atas 3, yaitu yang pertama, fitur pengenalan suara atau speech recognition menggunakan layanan dari Google Speech API dan hanya berfungsi apabila aplikasi tersebut terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, sampel data ayat pada aplikasi yang dibangun dibatasi sebanyak jumlah ayat pada 6 surah, yaitu surah Al-Fatihah, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hal ini karena keterbatasan waktu saya. Kemudian yang ketiga, aplikasi tidak termasuk pada koreksi ilmu qiraat seperti panjang pendek harakat, tajwid, qalqalah, dan letak kesalahan hafalan pada ayat yang diucapkan pengguna. Hal ini karena aplikasi dengan menerapkan Google Speech API tidak mensupport akan hal tersebut. Adapun metode penelitiannya, yaitu saya melakukan penelitian di Pondok Pesantren Darul Hafiz Al-Arif yang bertempat di Jalan Bejo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu penelitiannya saya melakukan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021. Adapun metode penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Teknik pengumpulan data, saya melakukan observasi, wawancara, dan penelitian perpustakaan. Nah, adapun metode pengembangan sistemnya, yaitu saya menggunakan RAD, Rapid Application Development. Adapun fase-fase tersebut terbagi atas 3, requirements planning, yaitu dengan merencanakan dan mengidentifikasi tujuan cara-cara informasi. Kemudian ada FAD design workshop, yaitu dengan merancang sistem dengan menggunakan flowchart, diagram UML, storyboard, dan desain interface aplikasi. Dan yang terakhir, melakukan implementasi. Adapun implementasi ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama, membangun aplikasi dengan menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin dan menerapkan Google Speech API sebagai Google Cloud Platform. Kemudian yang kedua, menguji aplikasi menggunakan black box testing. Ini saya lakukan di tempat penelitian dan juga dosen pembimbing saya. Nah, how the application works? Cara kerjanya adalah pertama Hafiz atau pengguna lebih tepatnya mengucapkan ayat yang dihafalkan. Sebagai contoh mungkin akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian aplikasi ini dia benar banyak mau, mengirim perintah suara ke Google Cloud Platform, lebih spesifik Google Cloud Speech API, untuk mengkonversi suara tersebut tinggi standar Pak Buyung ini. Dilakukan pembandingan data. Sebelum membandingkan data tersebut, aplikasi akan mahasiswa kita mau data ayat yang benar, kemudian akan dibandingkan menggunakan algoritma lengkap yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian aplikasi akan menampilkan status dan persentase kesamaan hafalan. Yang itu nggak usah adalah publikasikan saya. Oh, mahasiswa juga enggak? Aplikasi yang saya bangun. Enggak, ada orang apa yang datang. Mengenali Bapak, sudah orang tua tuh memang Bapak kenal sendiri. Kemudian aplikasi akan menampilkan list surah. Ini saya masukkan dari surah pertama sampai terakhir, Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian kita coba memilih surah Al-Fatihah. Nah, kemudian aplikasi akan menampilkan activity atau halaman murojaah practice, yaitu terdapat seperti gambar berikut ini. Kemudian kita akan melakukan murojaah now dengan button murojaah now. Nah, sebagai contoh kita akan mengucapkan ayat yang salah. Nampak dengan Google PKS. Di tes, dicoba. Nampak dengan Google. Maka aplikasi akan menampilkan tingkat similaritas beserta status. Anda mengucapkan tes dicoba dan hasilnya adalah belum tepat. Silahkan dicoba lagi. Kemudian kita akan mencoba dengan ayat yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Google Speech API akan mengidentifikasi ucapan yang kita ucapkan dan mengubahnya atau mengkonversi ke dalam sebuah teks dalam bahasa Indonesia. Hal ini sebenarnya lebih idealnya ucapan yang kita ucapkan lebih baik ke dalam bahasa Arab. Akan tetapi Google Speech API nanti jatuh ya bahasa Arab. Mungkin ke depan bisa. Nah, aplikasi akan memproses menggunakan algoritma lengkap, yaitu didapatkan status benar
dan akan mencari Quran surah ayat beberapa. Dalam hal ini ayat pertama, kemudian akan menampilkan tingkat similaritas atau akurasi kebenaran murojaah yang kita ucapkan. Ini sih Bu. Nah, mari kita coba dengan ayat berikutnya. Ini dari Google. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hasilnya seperti berikut. Dikurangi cuma 20. Kemudian kita coba ayat lagi. Maliki yaumiddin. Kemudian akan menampilkan juga sama. itu yang enek. Iya, karena Yang apa yang ada masih Bu? Yang Google Speech API-nya bisa mengenali seperti ain, ada tanda apostrof atau tanda koma atas Becik itu, manis kan ya? ain gitu. Enggak. Kemudian akan menampilkan hasilnya. Orang saya kita orang ya. Nah, seperti berikut. Seperti tadilah demo aplikasinya, maka how the algorithms works, bagaimana algoritmanya Kalau berjalan, coklat, akan saya kalau jelaskan. double coklat ada Yang pahit pertama, ya. Kalau seperti contohnya adalah ia karena berdua ia nasta'in, ini Quran surah Al-Fatihah ayat kelima. Nah, patternnya adalah ia karena berdua ia nasta'in yang terdapat pada database ayat yang terdapat di file string.xml. Kemudian speech sebelumnya ia karena berdua ia nasta'in seperti berikut adalah didapatkan dari input suara yang kita lakukan. Nah, yang pertama, bentar izinkan saya untuk sedikit mencoret. Yang pertama, tahap pertama adalah preprocessing, yaitu melakukan thresholding, tokenizing, filtering. Jadi dalam tahap ini, algoritma Rabin Cup akan membersihkan kalimat yang kita ucapkan. Seperti contohnya ini menggunakan spasi, ini akan dihapus. Kemudian menggunakan apostrof, lain akan dihapus. Karena tahap preprocessing ini kita akan menghapus seluruh huruf A besar sampai Z. Kemudian akan menghapus spasi, menghapus simbol-simbol lainnya, kecuali huruf A sampai Z kecil. Dan sebelumnya seperti jika ada karakter yang huruf besar, maka kita ubah dulu ke lowercase dengan huruf kecil semua. Oke, selanjutnya ada tahap parsing keygram, yaitu proses membentuk pola kata pada teks dengan memecah kata menjadi potongan-potongan keygram. Pada hal ini saya menerapkan keygramnya berjumlah 3. Ya, seperti berikut. Saya mengambil 3 karakter, kemudian IYY, kemudian rolling hashing bertambah 1 karakter, YYA kita dapatkan, maka ini YYA dan seterusnya. Nah, kemudian ada tahap hashing, yaitu proses untuk mentransformasikan string menjadi suatu nilai yang unik atau hash value. Nilai ini didapatkan dari perhitungan dan juga dari karakter-karakter tersebut seperti I, Y, Y, ini diubah ke dalam sebuah bilangan ASCII, American Standard Code Interchange. Kemudian kita akan melakukan perhitungan, hasilnya seperti berikut. Dari bagian keygram yang kita dapatkan tadi. Kemudian yang keempat, ada tahap similarity, yaitu menghitung akurasi dari nilai persamaan similaritas, yaitu kita dapatkan jumlah hash speech ada 25 tadi, kemudian ada hash pattern ada 25 juga sama, kemudian jumlah hash yang sama akan dihitung, yaitu terdapat 25 sama, kemudian akan dilakukan perhitungan menggunakan algoritma Rabin Cup, yaitu didapatkan hasil 100% tingkat akurat kebenarannya. Adapun hasil dari pembahasan berupa aplikasi murojaah berbasis Android dengan menggunakan teknologi Speech Recognition in Artificial Intelligence. Aplikasi mengimplementasikan Google Speech API dan algoritma Rabin Cup. Aplikasi berfungsi untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan murojaah. Aplikasi yang dibangun berhasil menerapkan fitur Google Speech API beserta dengan algoritma Rabin Cup dengan output menampilkan informasi berupa status dan tingkat akurasi kesamaan ayat berdasarkan ayat yang diucapkan oleh pengguna. Nah, adapun kesimpulan sahabat, yang pertama, aplikasi yang dibangun adalah aplikasi murojaah hafalan Al-Quran berbasis Android dengan menerapkan Google Speech API dan algoritma Rabin Cup.
Aplikasi akan memberikan informasi berupa status murojaah pengguna serta tingkat akurasi kesamaan ayat dan tulisan. Yang kedua, aplikasi dibangun menggunakan Android Studio dengan bahasa sampel surah. Masuk tadi mau Jumlah ayat pada 6 surah. Surah tersebut terdiri dari surah Al-Fatihah, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keempat, aplikasi mengimplementasikan speech recognition in AI. Lebih tepatnya menerapkan layanan dari Google Speech API dengan mengkonversi suara atau ayat ke dalam sebuah teks bahasa Indonesia. Yang keempat, aplikasi menerapkan proses algoritma random tap atau string matching. Adapun tahap-tahapnya yaitu melakukan proses pre-processing terlebih dahulu, kemudian membagi 3 bagian kegram, kemudian menghitung jumlah hash berdasarkan bilangan ASCII yang sama pada setiap kegram tersebut, dan setelah itu melakukan perhitungan nilai similarity. Adapun saran untuk penelitian berikutnya, yaitu yang pertama, konversi suara yang diucapkan oleh pengguna sebaiknya diubah ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, menambahkan isi ayat pada setiap surah yang belum terdapat pada aplikasi. Yang ketiga, menambahkan fitur mencari letak kesalahan jika terdapat kesalahan pada saat murojaah, dan menambahkan fitur koreksi kesalahan yang lebih kompleks seperti koreksi panjang pendek ayat atau harakat, tajwid, qalqalah, dan lain-lain yang terdapat pada ilmu qiraat, ilmu baca Al-Quran yang benar. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan aplikasi pada layanan cloud provider lainnya seperti AWS dan lain sebagainya, atau membuat data training ayat yang benar dengan menerapkan bidang ilmu machine learning atau natural language processing. Ini lebih. Demikianlah presentasi yang saya dapatkan. Jika Bapak dan Ibu ingin mencoba aplikasinya, bisa didownload di bit.ly/murojaahq_ai.